Tuan Istana jatuh. Ini tidak diragukan lagi adalah hal besar bagi Istana Tianling. Setelah Tuan Rumah Besar meninggal, rumah berikutnya harus ditunjuk. Jika normal, tidak terburu-buru. Utusan dari ibu kota negara tidak datang secepat ini. Tapi kali ini, karena Gorge of Destiny, tempat kerajaan dewa bertempur di benua selatan, akan segera dibuka, pembawa pesan negara ada di Tianling. Istana Lord Mo Wendao tiba beberapa hari setelah kematiannya. Utusan negara juga merupakan kaisar dewa tingkat tinggi, dan merupakan kaisar dewa tingkat tinggi yang kuat, dan kekuatannya tidak lebih buruk daripada Tuan Istana Mo Wendao sebelum kematiannya. 2 bulan kemudian, Tianling Mansion City menyambut yang kuat dari semua sisi untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk penjabat penguasa istana dari Istana Tianling. Penjabat penguasa istana dari Istana Tianling dapat mengikuti Tuan Kengarai Takdir dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk para dewa. Petik 2. Selama kinerja tidak terlalu buruk, Bagafa akan secara pribadi memerintahkan setelahnya untuk mengangkatnya sebagai penguasa sejati. Ini juga utusan penguasa negara dari ibu kota tak lama setelah tiba di Tianling Mansion City. Dia secara terbuka berteriak ke dunia luar, dan pada saat yang sama berita itu dengan cepat menyebar. 2 bulan kemudian, kota Mansion Tianling akan berada di bawah naungan utusan Tuan Desa, dan pertempuran untuk penjabat dari Istana Tianling akan berlangsung. Kali ini, orang yang menjadi penjabat Raja Istana dapat mengikuti Tuan Kengarai Takdir dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk para dewa. Selama penampilannya tidak buruk, dia akan menjadi penguasa istana sebenarnya dari Istana Tianling setelahnya. Tianling Mansion, dan bahkan rumah berikutnya dari Kerajaan Dewa Zhengming, posisinya sebagai kepala istana secara alami tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun utusan negara yang memimpin pertempuran untuk pemilik istana, itu hanyalah pertempuran untuk pemilik istana. Untuk saat ini, itu bukan pemilik istana yang sebenarnya. Jika Anda ingin menjadi pemilik istana, itu tergantung pada kinerja Anda di Ngarai Takdir. Destiny Canyon. Duan Lingtian tidak tahu apa itu Destiny Canyon, dan meskipun banyak orang di sekitarnya membahas Destiny Canyon, mereka tidak tahu banyak tentang Destiny Canyon. Satu-satunya kepastian adalah, Ngarai Takdir adalah nama tempat, dan orang-orang dari semua kerajaan besar di benua selatan akan berjuang untuk kerajaan para dewa di dalamnya, dan para pemimpin kerajaan para dewa semuanya sangat mementingkan pertempuran ini. Baik, meski banyak orang tidak mengetahui secara spesifik konten pertempuran antara Destiny Canyon dan kerajaan dewa, Duan Lingtian masih mengetahui dari beberapa orang yang skeptis bahwa pertempuran untuk kerajaan dewa di Destiny Canyon bisa mendapatkan manfaat yang besar. Ini bagus. Selain itu, Anda dapat segera berhubungan dengan tingkat kerajaan Dewa Zhengming, dan Anda berhubungan langsung dengan penguasa kerajaan Dewa Zhengming. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi berkedip beberapa kali. Pada akhirnya, dia berhenti bersiap untuk meninggalkan Tianling Mansion City. Mungkin, kita bisa bersaing untuk posisi penjabat penguasa istana-istana roh surgawi. Selama Anda duduk di kursi itu, Anda akan dapat pergi ke Ngarai Takdir untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan dengan penguasa kerajaan Zhengming. Terlepas dari keuntungan yang mungkin Anda dapatkan nanti, Anda dapat langsung menghubungi penguasa kerajaan Zhengming dan datang kepada saya. Itu juga hal yang bagus. Petik 2. Tapi, 2 bulan kemudian, pasti akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk penjabat penguasa istana-istana roh surgawi. Bagaimanapun, ini bukan penjabat Raja Istana biasa, tetapi penjabat Raja Istana yang akan mengikuti Zhengming Divine Kingdom Lord ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan ilahi. Selain itu, setelah menerima manfaat, dia juga dapat memilih untuk meninggalkan Tianling Mansion. Untuk menjadi penjabat penguasa istana-istana Tianling, jangan anggap sebagai penguasa istana-istana Tianling yang sebenarnya. Petik 2. Menggabungkan semua hal ini, Duan Lingtian bertekad untuk memenangkan posisi penjabat penguasa istana dari Istana Tianling 2 bulan kemudian. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ada kesulitan tertentu dalam hal ini. Jika hanya Tuan Istana-istana Tianling, bahkan Tuan Istana yang sebenarnya tidak cukup untuk menarik terlalu banyak orang. Meskipun Tuan Istana memiliki keistimewaan tertentu, dia juga membayar banyak. Bahkan mungkin karena hal-hal yang diperintahkan tuannya. Tunda latihan Anda sendiri. Tapi kali ini, itu hanya penjabat penguasa istana, jenis yang bisa menjemput kapan saja. Apalagi ada kesempatan untuk pergi ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan.
Banyak kaisar dewa tingkat tinggi di dunia tersembunyi, seperti Zongbonan yang meninggal di tangan Duan Lingtian sebelumnya, mungkin tidak akan melewatkan kesempatan ini. Selama 2 bulan, berusahalah untuk melangkah lebih jauh dengan kekuatan. Mata Duan Lingtian berbinar-binar, dan dia tidak tertarik dengan posisi Master Istana dari Istana Roh Surgawi, tetapi apa yang disebut ngarai takdir dan perjuangan untuk kerajaan Tuhan menariknya. Dia akan berjuang untuk posisi penjabat istana penguasa Istana Tianling setelah 2 bulan. Dalam 2 bulan berikutnya, Duan Lingtian pertama kali menghabiskan 2 hari di kota Mansion Tianling, dan kemudian tidak bisa tinggal di sana lagi dan mulai berkeliaran di luar kota Mansion Tianling. Lacak para pemburu di alam Kaisar Dewa Tengah, setelah Anda melacak mereka, buru mereka. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa atas sekarang, budidayanya hanya Kaisar Dewa yang lebih rendah, membunuh Kaisar Dewa Tengah masih bisa dianggap sebagai musuh dengan peringkat yang lebih tinggi dan bisa mendapatkan hadiah yang kaya. Tentu saja, jika Kaisar Dewa peringkat menengah membunuhnya, dia tidak akan diberi hadiah oleh aturan apapun. Dapat dikatakan bahwa aturan dunia ini memiliki perlakuan istimewa yang luar biasa untuk orang-orang seperti Duan Lingtian dengan kekuatan tempur yang lebih besar. Sementara Duan Lingtian mengejar pemburu di atas ranah Kaisar Dewa Tengah, ia bahkan tidak merindukan para pemburu Kaisar Dewa berikutnya. Pada saat yang sama, ia mengambil kota Mansion Tianling sebagai pusatnya dan mengikuti pertempuran penjabat penguasa istana. Berita menyebar, dan yang kuat dari semua sisi mulai berkumpul. Tentu saja, dalam lingkup kota Istana Tianling, jumlah Kaisar Dewa tingkat tinggi masih belum banyak. 2 bulan tidak lama, tidak pendek. Dalam sekejap mata, itu berlalu. Pada saat ini, hampir setahun telah berlalu sejak Duan Lingtian memasuki tempat persidangan para dewa ini. Aku bisa tinggal selama lebih dari 2 tahun, melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah, biasanya seharusnya tidak ada masalah. Aku hanya tidak tahu apakah itu bisa mengkonsolidasikan budidaya alam Kaisar Dewa Tengah. Ketika Duan Lingtian kembali ke Tianling Mansion City lagi dan bersiap untuk bersaing untuk posisi penjabat istana Tianling Mansion besok, dia merasakan desahan di dalam hatinya. Adapun Kaisar Dewa Atas, dia tidak berani berpikir, itu terlalu jauh. Baginya, dalam 2 tahun ke depan, akan lebih baik untuk dapat melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah di tempat pengadilan para dewa ini, dan bahkan sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya. Malam itu, Duan Lingtian menginap di sebuah penginapan di Tianling Mansion City. Tentu saja, penginapan di tempat persidangan para dewa ini tidak disebut penginapan, melainkan disebut tempat latihan sementara, yang berarti tempat latihan sementara. Duan Lingtian merasa bingung ketika membacanya. Sebelum tinggal di penginapan, berjalan di sepanjang jalan, Duan Lingtian bisa mendengar sekelompok orang di sekitarnya, lebih banyak tentang membahas pertempuran untuk penjabat penguasa istana yang secara pribadi dipimpin oleh utusan kerajaan besok. Besok, pertempuran untuk penjabat Master Tianling Mansion akan diadakan ribuan mil di sebelah timur kota Tianling Mansion, dan akan diselenggarakan oleh pembawa pesan Master. Pada saat itu, siapapun yang memiliki kekuatan sendiri atas diri mereka sendiri dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk menguasai Istana Roh Surgawi. Perbaikannya tidak terbatas. Lihat saja kekuatannya. Selain itu, hidup dan mati itu penting. Dengan kata lain, Anda dapat membunuh lawan Anda selama pertempuran untuk penjabat penguasa istana. Pertarungan antara hidup dan mati sudah cukup untuk mematahkan semangat orang-orang yang hanya ingin mencoba. Besok, pertempuran untuk penjabat penguasa istana dari rumah jiwa surgawi kita, akan ada sangat sedikit orang yang benar-benar berpartisipasi, tapi mereka pasti akan semuanya yang kuat. Bahkan ketika sampai di depan kamar tamu, Duan Lingtian masih mendengar komentar 2 penghuni yang berjalan di belakangnya. Kamar tamu yang ditempati Duan Lingtian sekarang adalah salah satu dari sedikit kamar tamu terakhir di penginapan ini. Mereka yang datang ke Fucheng baru-baru ini telah berpartisipasi dalam pertempuran Tuan Istana masa depan, dan lebih banyak dari mereka yang menonton kegembiraan. Bagaimanapun, pertempuran untuk penjabat penguasa istana dari Tianling Mansion besok akan benar-benar terbuka. Malam itu, Duan Lingtian duduk di tempat tidur, memejamkan mata dan istirahat. Dalam pikiranku, aku sedang memikirkan tentang waktu yang tersisa. Kali ini, setelah meninggalkan tanah percobaan Tuhan, saatnya memasuki medan perang pesawat. Medan perang pesawat memiliki bahaya yang besar, tetapi ada juga berbagai peluang. Aku ingin memasuki alam dewa ketika milenium tiba, dan aku hanya bisa mengandalkan medan perang pesawat.
Dengan metode saya saat ini, jika Anda memasuki alam para dewa, itu pasti bukan dewa biasa. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian berkedip-kedip, dan pada saat yang sama dia berkata dalam hati, Kir, kamu juga berada di medan perang pesawat, kamu tidak boleh melakukan apapun. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan membiarkan keluarga Yun menguburmu. Yun Jia, kekuatan tingkat dewa raksasa di tanah para dewa, di belakang keluarga yang kuat dengan bayangan yang terkuat. Duan Lingtian tahu ini, namun, dia tidak takut. Dia mungkin bukan yang terkuat. Jika dia bisa menjadi yang terkuat, dia tidak berpikir dia akan lebih lemah dari yang terkuat. Berapa banyak orang yang lebih kuat yang dapat menanggung Dewa 5 elemen dari 5 bentuk yang lebih tinggi, dan bahkan menguasai 2 cara kendo dan cara mengontrol pada saat yang sama. Ini adalah sumber kepercayaan dan keyakinan Duan Lingtian. Adapun asas-asas hukum ruang, dia memiliki ketuhanan yang terkuat untuk membantu pencerahan. Hukum kehidupan, dia memiliki pohon kehidupan. Adapun hukum lainnya, akumulasi waktu sudah cukup. Keesokan paginya, Duan Lingtian meninggalkan penginapan dan pergi keluar kota bersama sekelompok orang. Duan Lingtian berjalan ke depan sendirian, terlihat sedikit menarik diri. Tentu saja, sendirian seperti dia bukannya tanpa. Saudaraku, datang sendiri. Begitu dia meninggalkan kota Mansion Tianling. Seseorang mengikuti Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum. Duan Lingtian memandang ringan orang-orang yang datang, dia juga seorang kaisar dewa yang lebih rendah, dan dia datang untuk melihat bahwa kekuatan ilahi yang tersebar selama Yukong juga merupakan kekuatan ilahi dari kaisar dewa yang lebih rendah. Di dunia ini di mana yang kuat menghormati yang kuat dan yang lemah memakan yang kuat, di mata kebanyakan orang dengan tingkat kultivasi yang sama termasuk dalam lingkaran yang sama. Padahal, alasan para pemuda yang ikutan sekarang aktif menyapa Duan Lingtian memang karena mereka melihat Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa. Jika Duan Lingtian berada di atas kaisar tengah atau di bawah kaisar atas, dia tidak akan meminta Duan Lingtian untuk menyapa. Untuk yang pertama, dia akan merasa tidak bisa mendaki tinggi. Yang terakhir, dia akan merasa tidak layak untuknya. Baik, Duan Lingtian melirik pemuda yang dikenal di sebelahnya, dan mengangguk ringan. Ini adalah seorang pemuda berjubah biru pucat. Dia tinggi dan memiliki wajah yang tangguh. Dia tidak terlihat tampan, tapi dia memberikan kesan yang dalam. Melihat ketidakpedulian Duan Lingtian, pemuda itu tidak peduli, dan menghela napas pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka akan sekuat kepala istana Tianling Palace. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mati, Anda akan mati. Sejauh yang saya tahu, melihat seluruh istana Tianling, hanya ada 1 atau 2 kaisar dewa tingkat tinggi yang biasanya tidak tersembunyi dari dunia yang memiliki kekuatan dan pergelangan tangan tuan istana. Setelah mengatakan ini, pemuda itu berhenti sejenak sebelum berkata, aneh untuk mengatakan. Dikatakan bahwa kultivator senior biasa, Zhong Bonan, yang tidak lebih lemah dari kepala istana-istana jiwa surgawi, juga telah jatuh. Kali ini pertempuran untuk penjabat penguasa istana, jika pembudidaya biasa lainnya yang telah lama dikabarkan tidak lebih lemah dari penguasa istana-istana Tianling, Mo Wendao, datang, saya khawatir tidak perlu melawan penjabat penguasa istana, itu pasti dia. Petik 2. Ketika pemuda itu mengucapkan kata-kata sebelumnya, Duan Lingtian mengabaikan keinginannya. Mendengar kata-kata terakhirnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan untuk tidak berbicara, dan bertanya dengan acuh tak acuh, orang itu sangat kuat. Apakah dia lebih kuat dari Zhong Bonan? Pemuda itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata, seharusnya tidak ada Zhong Laoqiang. Namun, dikatakan bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari mantan kepala istana-istana jiwa surgawi, Mo As, dan tidak lebih lemah sama sekali. Tentu saja, lebih banyak orang mengatakan, dia tidak sebaik yang diminta Mo. Namun, meskipun tidak sebaik, seharusnya tidak lebih buruk. Begitu pemuda itu mengatakan ini, hati Duan Lingtian yang sedikit tertahan, tetapi juga melepaskannya. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini untuk penjabat penguasa istana dari istana Tianling, tetapi dia tidak ingin diambil dari buah persik dan mengambil posisi sebagai penjabat kepala istana dari istana Tianling. Tidak sebagus yang diminta Mo. Tidak perlu takut, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk dihadapi. Apalagi pihak lain mungkin belum datang. Duan Lingtian tidak sepenuhnya mengabaikan percakapan pemuda di sepanjang jalan. Tanggapi dia sesekali, apakah kamu di sini hanya untuk menonton kegembiraan? Tidak berencana untuk mencobanya? Duan Lingtian bertanya,
Ketika pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia terkejut, dan kemudian dia tersenyum pahit. Apa yang kamu bercanda dengan saya? Generasi penguasa istana ini berselisih, tetapi terlepas dari hidup atau mati, jika saya mengakhiri, saya takut saya akan dibunuh sebelum saya mengaku kalah. Aku hanya kaisar dewa berikutnya. Kali ini, kurasa, bahkan jika itu adalah kaisar ilahi peringkat menengah, hanya sedikit orang yang berani mengakhirinya. Kali ini pertempuran atas nama Tuan Istana sebagian besar adalah tahap kaisar dewa atas. Meskipun, tidak banyak kaisar dewa atas di Istana Tianling. Setelah mengobrol dengan pemuda tanpa sepatah kata pun, Duan Lingtian dengan cepat datang ke tempat pertempuran untuk pendahulu istana diadakan, di atas ngarai luas agak jauh dari Tianling Mansion. Saat ini, banyak orang berkumpul di langit di atas ngarai, beberapa datang sendiri, dua berkumpul, dan beberapa datang berkelompok. Utusan pemimpin negara ada di sini. Begitu Duan Lingtian dan pemuda itu tiba, mereka mendengar seseorang berseru. Di saat berikutnya, semua orang termasuk Duan Lingtian melihat seorang pria parubaya, dikelilingi oleh dua orang tua, datang dari kejauhan. Pria parubaya yang dikepalai olehnya mengenakan jubah perak muda dengan wajah tegas dan mata yang tajam. Dia adalah utusan pemimpin kerajaan Zhengming. 2 bulan lalu, Duan Lingtian juga tidak meninggalkan Tianling Mansion City atau bahkan Tianling Mansion karena dia mendengar suaranya di atas Tianling Mansion City. Begitu utusan Tuan Desa tiba, dia mengumumkan dengan acuh tak acuh, pertempuran untuk Tuan Istana dimulai pada siang hari ini dan berakhir pada siang hari besok. Sudah ketinggalan zaman. Mulai siang hari, mereka yang berniat bersaing untuk penjabat penguasa istana dari Istana Tianling akan memasuki venue secara langsung sendiri. Utusan Tuan Negara datang dengan cepat, berbicara dengan cepat, sederhana dan rapi, tanpa ada kekacauan. Saat suara utusan negara jatuh, dia mengangkat tangannya, dan sekelompok orang melesat keluar, dan kemudian mengepung area yang luas di kehampaan di atas ngarai. Ini adalah area pertempuran untuk penjabat penguasa istana-istana Tianling. Jika Anda meninggalkan area pertempuran, Anda kalah. Jika Anda mengaku kalah, Anda kalah. Jika Anda terbunuh, Anda kalah. Anda bisa masuk pada siang hari. Jika 2 orang masuk, orang ketiga harus menunggu sampai salah satu dari mereka kalah sebelum masuk. Orang yang berdiri pada siang hari besok akan menjadi penjabat penguasa istana dari Istana Tianling, dan dapat memasuki ibu kota dalam sebulan, meskipun tuan tersebut akan pergi ke ngarai amanat surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Suara utusan penguasa negara itu keras, dan itu juga membuat hati semua orang yang hadir. Aturan semacam ini, jika kamu mengakhiri dulu, sepertinya sedikit merugikan. Mau bagaimana lagi? Apa menurutmu kamu akan menderita dan tidak akan berakhir? Hah, apa yang ingin kamu lakukan begitu banyak? Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, setelah kamu menunjukkannya, kamu bisa mulai lebih keras, siapa yang berani bertarung denganmu lagi? Itu benar. Saat ini, Duan Lingtian berdiri di pinggir lapangan, sementara di sampingnya ada pemuda yang berinisiatif untuk berbicara dengannya sepanjang jalan. Pada saat ini, di bawah pengenalan diri pemuda itu, Duan Lingtian juga tahu namanya. Wang Chun, saudaraku, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan sebesar itu. Bagaimana denganmu? Wang Chun tampak sedikit bersemangat sekarang, dan bertanya pada Duan Lingtian sambil tersenyum. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menanggapi. Namun, ketenangan Duan Lingtian menyebabkan Wang Chungao menatapnya beberapa kali. Tampaknya orang yang juga merupakan kaisar ilahi yang lebih rendah ini tampaknya tidak terlalu sederhana. Apakah keturunan dari yang kuat yang datang untuk melihat kegembiraan dari luar Tianling Mansion? Atau, keluarga besar manakah yang ada di negara Dewa Zhengming? Donglan. Tiba-tiba, Wang Chun melihat seseorang yang datang dari Yukong di kejauhan dan mengeluarkan teriakan pelan, sementara seseorang yang mengikutinya mengeluarkan seruan dan melihat orang itu pada saat bersamaan. Pada saat ini, bahkan Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Tapi saya melihat bahwa pria bernama Hu Donglan adalah seorang pemuda, berpakaian jubah biru, dengan wajah tampan dan senyum di wajahnya. Setelah dia muncul, ini adalah pertama kalinya Yukong berjalan menuju utusan negara, dan pada saat yang sama mencondongkan tubuh sedikit dan melengkungkan tangannya. Hu Donglan, aku telah melihat utusan itu. Anda Hu Donglan. Utusan Tuan Desa melirik ringan pemuda berjubah biru di depannya,
baru-baru ini, saya mendengar orang menyebut Anda, mengetahui bahwa Anda adalah salah satu kaisar dewa atas yang langka di Istana Tianling. Ayo, posisi penjabat Raja Istana mungkin menjadi milikmu. Hu Donglan tersenyum ketika mendengar kata-kata, utusanku, saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik, utusan negara itu mengangguk pelan, bahkan jika dia adalah kaisar dewa yang sama, dia juga memiliki keunggulan absolutnya sendiri. Dalam hal identitas, dia adalah utusan dari penguasa negara, dan di belakangnya adalah penguasa Dewa Zhengming yang merupakan dewa yang kuat. Dari segi kekuatan, dia lebih baik dari Hu Donglan. Hu Donglan, menghadapi ketidakpedulian utusan negara, tidak menunjukkan ketidakpuasan, sebaliknya, dia tampaknya menganggap ini normal dan tidak mengherankan sama sekali. Tuan Hu Donglan, saya mendengar bahwa Tuan Zong juga mengalami kesialan. Kali ini posisi penjabat penguasa istana adalah milik Anda, Tuan. Tuan Hu Donglan, jika Anda menjadi penguasa istana di masa depan, saya ingin menjagamu. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang putra di bawah lutut Anda, dan kebetulan saya juga memiliki seorang wanita di bawah lutut saya, yang terlihat cukup baik. Sisi Hu Donglan dengan cepat mengepung lingkaran orang, termasuk mereka yang juga petani biasa, dan beberapa tokoh senior dalam keluarga di Istana Tianling. Sekelompok orang menyanjung di sekitar Hu Donglan, seolah-olah dia adalah penguasa masa depan Istana Roh Surgawi. Orang-orang ini, saya khawatir masih terlalu dini untuk menembak. Di sisi Duan Lingtian, Wang Chun menggelengkan kepalanya, kali ini kaisar dewa tingkat tinggi pasti bukan hanya Hu Donglan. Hu Donglan ini, meskipun ia juga seorang kaisar dewa tingkat tinggi, tampaknya rata-rata di antara kaisar dewa tingkat tinggi. Kecuali tidak ada kaisar dewa tingkat tinggi lainnya yang datang, jika tidak, Hu Donglan, aku khawatir itu akan sia-sia. Dan saat Wang Chun bergumam, seruan lain datang, tetapi kaisar dewa tingkat tinggi lainnya memasuki arena. Kaisar ilahi atas, dalam lingkup Istana Roh Surgawi, bahkan jika reputasinya tidak jelas, tetapi selama itu tidak terlalu tersembunyi, pada dasarnya seseorang tahu keberadaannya, tetapi lebih sedikit orang yang tahu. Di dalam Istana Tianling, kaisar dewa tingkat tinggi yang diakui sebagai 3 pembangkit tenaga listrik, selain mantan kepala Istana Mo Wendao, ada juga 2 pembudidaya biasa. Zong Bonan, Yu Jinsan, Zong Bainan, Zong Lao, beberapa waktu lalu itu juga hilang, tidak mungkin untuk datang. Saya hanya tidak tahu, kalau begitu, Tuan Yu Jinsan, dia tidak akan kembali. Petik 2. Seseorang berkata begitu, Yu Jinsan, dan saat dia menyebutkan namanya, tidak hanya penonton yang banyak diam, tetapi 2 kaisar dewa tingkat tinggi, termasuk Hu Donglan, yang datang ke tempat kejadian lebih dulu, ekspresi mereka menjadi serius. Elder Yu benar-benar di sini, kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dimainkan. Kaisar kedua tingkat tinggi yang datang ke tempat kejadian pergi untuk perbaikan biasa, melihat ke arah Hu Donglan, dan berkata dalam transmisi suara. Lao Yu mungkin tidak datang. Hu Donglan berkata, pada awal 100 tahun yang lalu, saya mendengar bahwa Yu Lao telah meninggalkan Tianling Mansion, dan saya belum mendengar tentang kepulangannya sampai sekarang. Tentu saja, tidak yakin apakah berita itu benar atau salah. Tapi, saya yakin bahwa, tidak ada angin yang tidak pernah bisa membuat gelombang. Kata Hu Donglan, saya harap begitu. Namun, jika Penatua Yu benar-benar tidak ada, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda Hu Donglan. Saya juga, meskipun itu belum tengah hari, sudah ada percikan antara 2 kaisar dewa tingkat tinggi, bukan percikan yang ambigu, tetapi percikan persaingan. Meskipun banyak orang datang dari belakang, tidak ada lagi kaisar dewa yang lebih tinggi di sana. Pada siang hari, itu juga tiba sesuai jadwal. Pada saat ini, suara utusan Tuan Desa bergema tepat waktu. Siapapun yang tertarik dengan posisi penjabat penguasa istana-istana Roh Surgawi dapat memasuki tempat itu sekarang. Terlepas dari tingkat kultivasi, hanya kekuatan. Besok siang, orang terakhir dengan kekuatan terkuat akan menjadi penjabat penguasa istana dari Istana Tianling. Dengan suara utusan negara jatuh, tidak ada yang masuk. Semakin banyak orang yang menatap Hu Donglan dan kaisar ilahi tingkat tinggi yang berada di belakang, ada 2 kaisar ilahi tingkat tinggi. Penjabat kepala istana harus diputuskan di antara mereka. Bukankah mereka di luar pengadilan? Apakah Anda ingin menunggu sampai besok?
Melihat bahwa dua kaisar dewa tingkat tinggi tidak keluar dari medan perang, beberapa kaisar dewa tingkat menengah tidak tahan. Karena kaisar dewa atas tidak akan turun ke medan perang, biarkan aku melempar batu bata untuk menarik giok. Meskipun aku pasti tidak punya harapan untuk menjadi penjabat penguasa istana-istana Tianling, tapi itu juga hal yang baik untuk bisa pamer di depan utusan tuan negeri. Mungkin Anda akan terlihat dan dibawa kembali ke ibu kota. Petik 2. Meskipun dua kaisar dewa tingkat tinggi yang hadir tidak berakhir, masih ada seorang kaisar dewa tingkat menengah yang datang dari istana untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan tujuan mereka lebih untuk menarik perhatian utusan dari ibu kota. Mereka semua berharap bisa dilihat oleh utusan negara dan dibawa kembali ke ibu kota. Anda tahu, pergi ke ibu kota dan dibawa kembali ke ibu kota oleh utusan negara adalah dua konsep yang sepenuhnya. Yang pertama tidak berguna, yang terakhir mungkin benar-benar mengubah takdir mereka. Oleh karena itu, dalam setengah hari berikutnya, sekelompok kaisar dewa peringkat menengah menunjukkan diri mereka sesuka hati. Akhirnya, beberapa kaisar dewa peringkat menengah tampil luar biasa, yang menarik perhatian, dan bahkan menerima pujian pribadi dari utusan negara. Jika Anda memasuki alam kaisar dewa atas, Anda dapat menemukan saya di pedesaan, dan Anda akan diberi pekerjaan yang baik. Pada akhirnya, utusan tuan desa tidak bermaksud untuk membiarkan mereka mengikutinya ke ibu kota, tetapi mengatakan bahwa setelah mereka memasuki alam kaisar dewa atas, mereka dapat pergi kepadanya. Ini tidak diragukan lagi adalah serigala putih dengan sarung tangan kosong. Kaisar ilahi tingkat tinggi, tidak peduli seberapa buruk mereka, selama mereka bersedia untuk menyerah pada orang lain, mereka dapat menemukan pekerjaan yang baik di bawah dewa ibu kota. Kaisar ilahi tingkat menengah ini sekarang dengan putus asa menyatakan bahwa mereka ingin menggunakan basis budidaya kaisar ilahi tingkat menengah untuk memasuki penguasa negara, mengandalkan sumber daya dari penguasa negara untuk memasuki alam kaisar ilahi atas. Jika mereka dapat memasuki alam kaisar dewa atas sendirian, mereka mungkin benar-benar tidak bersedia untuk menukar kebebasan mereka dengan pekerjaan tertentu di bawah komando penguasa. Kecuali mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tidak bisa mereka tolak. Dalam proses sekelompok kaisar dewa tingkat menengah memasuki arena untuk menunjukkan kekuatan mereka, kaisar dewa tingkat tinggi lainnya tiba hari itu, yang juga merupakan pembudidaya biasa dalam lingkup istana Tianling. Namun, lebih sedikit orang yang mengenalnya. Itu bukan Yu yang lama. Di sisi Duan Lingtian, Wang Chun melirik orang-orang dan berkata, saya juga telah mendengar tentang kekuatannya. Jika rumor itu benar, mungkin tidak lebih baik dari Hu Donglan dan yang lainnya. Sejak itu, 3 pesaing di ranah kaisar dewa atas telah muncul di tempat pertempuran untuk menguasai istana Tianling. Dan kedatangan mereka juga memungkinkan semua orang yang hadir untuk mulai menantikan kompetisi besok. Di tengah malam, yang kedua kalinya datang pada dini hari, dan pertempuran untuk penjabat penguasa istana dari istana Tianling berlanjut. Panggilan, awalnya, sebagian besar orang yang hadir, menyaksikan pertarungan kaisar dewa tingkat menengah. Semua tertidur, sampai sosok memasuki lapangan, mereka mengangkat semangat mereka satu demi satu. Hu Donglan, akhirnya, kaisar dewa atas masuk. Kamu bukan lawanku. Setelah Hu Donglan memasuki lapangan, dia melihat sekilas ke kaisar dewa peringkat menengah yang membanjiri kerumunan di lapangan. Kemudian, ketika lawan ragu-ragu, sebelum dia sempat mengaku kalah, dia langsung meninju. Ledakan, sebuah pukulan, gemetar di kehampaan, mengejutkan langit, kekuatan ilahi yang menakutkan, dan hukum fusi, berubah menjadi pukulan yang mencengangkan, tersebar dan ditembakkan, berkumpul di tengah, dan melesat seperti seberkas kekuatan yang terkondensasi. Kaisar dewa tingkat menengah siap untuk pergi ketika Hu Donglan memasuki arena. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mengaku kalah. Namun, sebagai pemimpin di antara kaisar dewa tengah, ia juga ingin mengetahui jarak antara dirinya dan kaisar dewa atas Hu Donglan, karena ia juga tahu bahwa kekuatan Hu Donglan hanya rata-rata di antara kaisar dewa atas. Namun, saat dia melawan dengan seluruh kekuatannya, sebuah tinju menakutkan datang, dan saat pertahanannya hancur, dia menyesalinya lagi. Saya menyerah. Meskipun dia kebobolan tepat waktu, Hu Donglan menyita tangannya, dan sisa pukulannya masih mengenai dia, meledakkannya. Langsung meledakkan area yang dicakup oleh arai. Bahkan jika dia tidak mengaku kalah, dia kalah. Setelah diledakkan, kaisar dewa peringkat menengah ini juga pucat seperti kertas, dengan aura lesu, dan tubuhnya melayang di udara, memberi orang perasaan gemetar.
Dia tidak pulih sampai dia mengambil pil penyembuh. Sangat kuat. Ini adalah Kaisar Dewa Atas. Setelah Hu Donglan, Kaisar tingkat tinggi memasuki arena, dia mengepalkan tangan dengan santai, membuat semua orang yang hadir merasakan kekuatan Kaisar tingkat tinggi, dan pada saat yang sama tidak ada Kaisar tingkat menengah yang akan berakhir. Untuk sesaat, Hu Donglan jatuh di sana, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, agung, tidak ada yang berani bertarung. Kaisar Dewa Atas tidak masuk, saya khawatir tidak ada yang bisa melawan Tuan Hu Donglan. Itu wajar, Tuan Hu Donglan sendiri adalah Kaisar Dewa tingkat tinggi. Selain itu, dia masih mengandung Kaisar Dewa tingkat tinggi yang melahirkan artefak seluruh jiwa bermutu tinggi. Keduanya juga harus berakhir, kan? Tak lama kemudian, perhatian lebih banyak orang jatuh pada 2 dari 3 Kaisar Dewa tingkat tinggi yang datang ke tempat pertempuran untuk Tuan Istana Tianling, kecuali Hu Donglan. Hanya saja mereka berdua sekarang berdiri di sana, jelas tidak berencana untuk bergerak. Mungkin, mereka semua menunggu lawan untuk melakukan tembakan pertama. Lagi pula, bukanlah hal yang baik untuk mengambil gambar pertama dalam situasi seperti ini. Haha, tiba-tiba, ledakan tawa datang dari jauh, menunjukkan keberanian dalam hati. Hu Donglan, aku akan melawanmu. Setelah beberapa saat, ketika semua orang hanya merasakan nafas panas datang, sosok yang kuat berubah menjadi bayangan api, dan api memenuhi langit, seolah-olah menyalakan langit. Kaisar Ilahi Atas yang ahli dalam hukum api. Begitu pihak lain tiba, Duan Lingtian bahkan tidak perlu menyelidiki, dan dia memperhatikan aura ilahi pihak lain. Dia juga seorang kaisar tingkat tinggi. Selain itu, apa yang dia kuasai jelas adalah hukum api. Pengunjung muncul, tapi itu adalah Zongnan yang kokoh mengenakan jubah merah api. Wajahnya penuh dengan janggut dan rambutnya berantakan. Yang paling penting adalah rambut dan janggutnya semuanya merah. Dia memiliki sepasang mata gong besar, dan begitu dia muncul, sebelum Hu Donglan yang sedikit mengerutkan dahi bisa berbicara, dia melancarkan serangan secara langsung. Wow. Kyuyan Parubaya pergi, dan api berkobar di langit, seperti jaring api raksasa yang terjalin, dan jatuh ke arah Hu Donglan. Di tangannya, pisau merah tua muncul di beberapa titik, bilahnya sangat panjang, setidaknya 6 kaki, dikelilingi oleh api, dipenuhi aura jiwa, dan sangat misterius. Ini dia Genesis. Cheng Yan, Kaisar Dewa tingkat tinggi yang terkenal dalam lingkup Tianling Mansion kita adalah seorang kultivator biasa. Tapi, bukankah dia sudah lama meninggalkan Tianling Mansion? Iya, aku juga mendengar bahwa dia pergi lama, dan aku belum pernah mendengar tentang dia selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia Genesis ini, ratusan tahun yang lalu, tidak kalah terkenalnya dengan Hu Donglan. Dikatakan bahwa dia bermain melawan Hu Donglan saat itu, tapi berakhir dengan seri. Sementara banyak orang mengenali identitas orang tersebut, pertempuran sengit di lapangan juga memasuki titik api. Hu Donglan jelas bukan tanaman yang baik, menghadapi serangan dia Genesis, dia tidak kehilangan sedikit pun. Keduanya bertengkar sengit lagi dan lagi. Buntut dari kekuatan dahsyat mengamuk di tempat. Untungnya, ada formasi yang menutupi dan mengisolasi daerah itu, jika tidak, kekuatan buntut dari pertarungan mereka akan terlalu banyak untuk banyak orang yang hadir. Hu Donglan, Cheng Yan tertawa, kekuatanmu belum banyak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka hari ini, kamu akan menyerah. Begitu suara dia Genesis jatuh, nafas tubuhnya tiba-tiba berubah dan menjadi lebih kuat, dan ketika dia menembak lagi, api yang telah mengisi kekosongan semakin meningkat. Bersenandung, pisau api yang besar dan tak tertandingi muncul, memantulkan kehampaan, seolah-olah pada saat ini, di mata semua orang, hanya ada pisau ini yang tersisa, pisau yang brilian. Kemudian, Flame Knife jatuh, seolah tak terhindarkan, memenggal kepala Hu Donglan. Wajah kaku Hu Donglan berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertandingan sebelumnya akan benar-benar di depannya hari ini. Sebelumnya, pihak lain memiliki beberapa keberatan. Namun, Hu Donglan tidak langsung mengaku kalah, dan tetap menembak dengan sekuat tenaga. Ledakan, setelah suara keras, serangan Hu Donglan, bagaimanapun, benar-benar dihancurkan oleh pisau api yang tidak bisa menahan dia Genesis. Namun, dia juga mundur dari lapangan dengan bantuan pisau api. Meski dia terlihat tenang, wajahnya masih pucat, dan jejak darah berceceran dari sudut mulutnya,
bahkan jika Divine Power menguap tepat waktu, banyak orang masih melihatnya. Kalah. Hu Donglan. Dikalahkan. Sekarang Hu Donglan telah meninggalkan lapangan, yang juga berarti kekalahan, dan banyak orang tiba-tiba menghela nafas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hu Donglan akan kalah begitu cepat dengan Kaisar Ilahi yang lebih tinggi. Diagenesis. Dan dua Kaisar Dewa tingkat tinggi lainnya yang belum mengambil gambar, wajah mereka sedikit serius saat ini, dan pada saat yang sama mereka berkomunikasi satu sama lain, seolah-olah mereka merasakan tekanan. Anda yakin? Saya tidak yakin. Kekuatan saya benar. Hu Donglan tidak terlalu yakin. Petik 2. Saya juga. Jadi, atau yang lain, mari kita berjanji. Kamu atau aku, salah satu dari mereka akan melakukan tembakan pertama untuk lebih mengkonsumsi kekuatan Hu Donglan, dan yang lainnya akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Hu Donglan yang belum sempat pulih. Ya, tapi siapa yang akan bergerak lebih dulu? Siapa yang akan memanfaatkan nelayan itu? Dengan cara ini, jika Anda bersedia memberikan sesuatu setelah acara selesai, saya dapat memimpin dan memperjuangkan kesempatan ini untuk Anda. Kamu berkata, petik 2. Kedua Kaisar Dewa berpangkat tinggi mencapai kesepakatan pada saat Hu Donglan kalah. Kemudian, satu orang memimpin untuk keluar dari pengadilan dan menantang batu tersebut. Pada akhirnya, dia dikalahkan tanpa kecelakaan apapun. Itu menjadi batu dan secara alami menghabiskan banyak kekuatan, setidaknya, itu lebih mahal daripada pertempuran dengan Hu Donglan. Sepertinya kalian berdua telah mencapai kesepakatan. Cheng Yan melayani beberapa ratu pil ilahi, matanya dalam, dan dia dengan jelas melihat pikiran orang lain. Diagenesis. Dan seolah-olah untuk memulai apa yang dikatakan Cheng Yan, saat berikutnya, Kaisar tingkat tinggi terakhir berakhir. Saat ini, langit sudah naik. Matahari terbit memantulkan dan jatuh, seolah menutupi segala sesuatu di dunia dengan kilau perak samar, cemerlang dan penuh warna. Cheng Yan, setelah mengalahkan dua Kaisar Dewa tingkat tinggi berturut-turut, menghadapi Kaisar Dewa tingkat tinggi terakhir. Kaisar berpangkat tinggi sebelumnya mengonsumsi diagenesis. Di sisi Duan Lingtian, Wang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, dampaknya pada diagenesis tidak besar. Jika tidak besar, pemenang pertempuran ini pasti diagenesis. Duan Lingtian juga melihatnya. Mungkin, Hu Donglan yang menembak di awal tidak bermaksud mengonsumsi diagenesis, karena melihat ekspresi sebelumnya, terlihat jelas bahwa diagenesis memiliki kekuatan tersembunyi. Adapun Kaisar Dewa Atas yang menembak kemudian, dia jelas mengonsumsi kekuatan ilahi diagenesis, dan itu mengonsumsi banyak kekuatan ilahi diagenesis. Bahkan setelah mengambil sendan, sulit untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Kaisar tingkat tinggi terakhir memasuki arena. Duan Lingtian tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menebak siapa di antara keduanya yang akan menang pada akhirnya. Namun, melihat keadaan Cheng Yan saat ini, dia jelas penuh percaya diri. Tingkat kemenangannya seharusnya tidak rendah. Dayan, aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Kaisar Ilahi Atas yang keluar dari lapangan akhirnya menatap batu diagenesis, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika seseorang di depannya membantunya mengkonsumsi kekuatan diagenesis, dia tetap tidak berani meremehkannya. Melihat keadaan batuan diagenetik saat ini, di permukaan konsumsi tidak akan terlalu besar. Dia tidak yakin, tetapi bahkan jika Anda tidak yakin, Anda hanya bisa gigit jari. Dia sebenarnya tidak peduli tentang posisi penjabat penguasa istana dari rumah roh surgawi. Yang dia pedulikan adalah bisa mengikuti penguasa kerajaan ke ngarai takdir dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Itu adalah kesempatan yang bagus. Atau, bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa darinya. Mengenai situasinya sendiri, dia tidak bisa lebih jelas lagi. Dalam keadaan normal, sangat tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa. Ini mungkin pertempuran terakhir. Setelah pertempuran ini, pemenangnya akan menjadi penjabat penguasa istana-istana roh surgawi kita. Selama tidak ada kaisar ilahi yang lebih tinggi yang muncul nanti, ini pasti pertempuran terakhir. Semua penonton merasakan hal ini. Bahkan Wang Chun di samping Duan Lingtian merasakan hal yang sama. Di lapangan, kaisar dewa tingkat tinggi yang memasuki lapangan segera bertarung dengan sengit dengan batu diagenetik, dan ketika dia menembak, itu adalah serangan badai tanpa penundaan. Tentunya, saya ingin memanfaatkan diagenesis belum pulih sepenuhnya, bahkan jika itu diagenesis. Namun,
Saat diagenesis ditembak, semua orang menyadari bahwa konsumsi sebelum diagenesis tidak terlalu besar, bahkan dalam menghadapi serangan Kaisar Dewa Atas yang seperti badai, itu masih nyaman. Dia akan kalah. Cheng Yan akan menjadi penjabat penguasa istana Tianling Mansion. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang yang hadir merasakan hal ini, bahkan utusan tuan desa yang memimpin pertempuran untuk Raja Istana dari Istana Tianling merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, diagenesis berada di atas angin. Setelah 10 gerakan, kalahkan lawan. Dengan kekuatannya sendiri, Cheng Yan mengalahkan 3 kaisar berpangkat tinggi berturut-turut dan berdiri pada akhirnya. Dayan, selamat. Selamat, Cheng Yan. Meskipun 3 kaisar tingkat tinggi dikalahkan, mereka yakin akan kekalahan mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua tampak sangat bebas dan mudah, dan mereka semua membuka mulut untuk memberi selamat kepada Cheng Yan. Cheng Yan hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata, tidak ada yang berani mengatakan bagaimana hasilnya sebelum akhir. Kamu bahagia sekarang, aku khawatir ini terlalu dini. Tentu saja, di mata semua orang, Cheng Yan adalah orang yang sederhana. Pada saat yang sama, mereka semua merasa bahwa pemenang terakhir dari pertempuran untuk generasi pemilik istana ini pasti adalah Batu. Pada dasarnya tidak ada ketegangan. Cheng Yan akan menjadi penjabat penguasa istana-istana Tianling kita. Di sisi Duan Lingtian, Wang Chun berkata dengan emosi, formasi batu ini, kekuatannya tidak lemah, dan usia tidak terlalu tua. Kali ini di Destiny Canyon, pertempuran untuk kerajaan Tuhan, jika dia beruntung, dia mungkin mendapat kesempatan untuk dihormati. Canyon of Destiny, perjuangan untuk kerajaan Tuhan. Banyak orang tidak tahu apa itu konten spesifik, dan Duan Lingtian juga tidak tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa isinya berbeda setiap saat. Namun, temanya adalah bahwa Kaisar Dewa dari Kerajaan Besar sedang berperang, dan dalam proses pertempuran, Kaisar Dewa dari Dewa Utama diharapkan mendapatkan kesempatan mereka sendiri. Di atas kehampaan, sekelompok orang berbisik, merasa bahwa Cheng Yan akan menjadi penguasa istana penjabat dari rumah jiwa surgawi. Di lapangan, Cheng Yan berdiri di sana sendirian, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tidak ada yang berani menantang. Waktu berlalu dengan tenang, hari semakin mendekati tengah hari. Masih ada 1/4 jam, jika tidak ada Kaisar Dewa yang lebih tinggi datang ke tempat kejadian untuk menantang Cheng Yan, kali ini pertempuran atas nama pemilik istana juga akan berakhir. Meskipun, beberapa jam yang lalu, semua orang yang hadir telah menebak, akhir, dan merasa bahwa Cheng Yan akan menjadi penguasa istana penjabat dari rumah jiwa surgawi. Namun, tidak ada yang tersisa. Bagi mereka, menunggu beberapa jam bukanlah apa-apa. Mungkinkah akhirnya terjadi kecelakaan? Adapun apa, kecelakaan itu tidak lebih dari seorang kaisar dewa tingkat tinggi yang telah terlambat memasuki arena untuk menantang Diagenesis dan mengalahkan Diagenesis untuk menjadi penguasa istana penjabat istana Tianling. Sekarang, beberapa jam telah berlalu, konsumsi Master Cheng Yan sebelumnya, dengan bantuan pil dewa, bahkan jika tidak semuanya pulih, pasti sudah pulih 7 atau 8 dari 10. Itu pasti, Master Diagenetik sekarang pasti lebih kuat daripada saat dia terakhir menembak. Sekarang, bahkan jika Kaisar Dewa Atas tiba, aku khawatir akan sulit untuk mengalahkan Master Cheng Yan. Banyak orang menghela napas, sekarang sudah 1/2 jam sebelum tengah hari. Setelah 1/2 jam, kita juga bisa pergi. Dalam 1/2 jam, seharusnya tidak ada ketegangan. Pada saat ini, Wang Chun di sebelah Duan Lingtian, yang merasakan hal yang sama, saudaraku, selama ini, sepertinya tidak ada kegembiraan untuk ditonton. Menurutku kita hampir harus kembali ke Fucheng. Karena Duan Lingtian sesekali memperhatikan Wang Chun, maka Wang Chun mulai memanggil Duan Lingtian bersaudara. Tentu saja, itu hanya angan-angannya sendiri. Nah, sudah waktunya kembali ke Fucheng. Duan Lingtian jarang memperhatikan Wang Chun lagi, dan mengangguk lembut. Namun, sebelum itu, masih ada yang harus dilakukan. Ada apa? Begitu wajah Wang Chun menunjukkan keraguan, saat berikutnya dia melihat pemuda berpakaian ungu di depannya menghilang dari udara tipis. Apakah ini hilang? Jangan tunggu aku. Tepat ketika Wang Chun berpikir bahwa Duan Lingtian telah pergi dan kembali ke kota terlebih dahulu, ada keributan yang luar biasa di sekitarnya, tetapi ekspresinya menegang. Saat berikutnya, dia mengikuti pandangan semua orang, dan sekilas dia melihat sosok yang dikenalnya di lapangan.
Sosok ungu itu berdiri dengan bangga, menghadapi batu diagenetik yang telah kehilangan 3 kaisar tingkat tinggi berturut-turut. Cheng Yan, seorang kaisar dewa atas yang kuat. Kamu, kaisar dewa berikutnya, ingin bertarung denganku untuk posisi penjabat penguasa istana-istana roh surgawi. Sama seperti perhatian semua orang terfokus pada Duan Lingtian, Cheng Yan membuka mulutnya dan melihat tatapan Duan Lingtian, yang lebih terlihat tertegun. Dia tidak menyangka dalam 1/4 jam terakhir, akan ada orang yang masuk ke pengadilan. Apa yang lebih tidak terduga adalah bahwa bukan kaisar ilahi atas, atau kaisar ilahi tengah, yang memasuki arena, tetapi kaisar ilahi yang lebih rendah. Kaisar ilahi yang lebih rendah. Dia adalah kaisar ilahi yang lebih rendah yang memasuki arena untuk menantang Master Cheng Yan. Apakah dia mencari kematian? Saya pikir dia teleportasi. Apakah teleportasi ini di tempat yang salah? Bisakah teleportasi diteleportasi ke posisi yang salah? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Sekarang, dengan dibukanya diagenesis, banyak orang yang sebelumnya tidak memperhatikan Duan Lingtian juga menemukan fakta bahwa Duan Lingtian hanyalah kaisar ilahi yang lebih rendah, dan mereka semua terkejut untuk sementara waktu. Belakangan, lebih banyak orang merasa bahwa Duan Lingtian mendobraknya secara tidak sengaja. Beberapa orang merasa bahwa Duan Lingtian sedang mencari kematian. Pada saat ini, itu adalah utusan tuan negara dari ibu kota kerajaan Zhengming, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut, merasa bahwa kaisar dewa yang lebih rendah yang memasuki panggung kewalahan. Mungkinkah diagenesis memungkinkannya memasuki arena, hanya untuk menghabiskan setengah jam terakhir dan mencegah kaisar tingkat tinggi lainnya datang ke arena pada saat kritis? Petik 2. Ini juga merupakan pikiran bawah sadar dari utusan negara tersebut. Tentu saja, dia merasa bahwa sangat tidak mungkin seorang kaisar dewa atas akan datang dalam 1/4 jam terakhir, karena dia tahu aturannya dan pasti akan waspada terhadap langkah ini. Namun, dalam menghadapi situasi saat ini, mata utusan negara itu masih sedikit merinding. Dalam hidupnya, dia paling meremehkan orang yang pintar. Mengikuti utusan mendengus dingin bergemuruh negara, menarik perhatian semua orang, dia berbicara dengan acuh tak acuh dan tenang, kaisar ilahi yang lebih rendah memasuki arena dan menantang kaisar ilahi atas. Untuk menghindari tantangan jahat, pertempuran ini telah diputuskan. Setelah hidup dan mati, semuanya berakhir. Petik 2. Jika Anda tidak ingin menghadapi hidup dan mati, keduanya akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertempuran untuk tuan istana ini. Penjabat penguasa istana akan memutuskan di antara 3 kaisar dewa tingkat tinggi yang kalah di depan. Begitu utusan tuan negara mengatakan ini, penonton tercengang, dan kemudian banyak orang segera menebak mengapa utusan negara untuk sementara mengubah aturan pertempuran untuk tuan. Pemuda berpakaian ungu ini, bukankah benar bahwa Master Cheng Yan datang untuk mengkonsumsi setengah jam terakhir? Itu tidak perlu. Mungkin, bahkan Tuan Cheng Yan tidak menyangka bahwa utusan Tuan Desa akan mengubah aturan dengan cepat. Dengan cara ini, Tuan Cheng Yan akan membunuh lawan, atau akankah dia harus meninggalkan posisi penjabat penguasa istana? Jika orang ini ditemukan oleh Master Cheng Yan, bukankah seharusnya seorang pembunuh? Itu belum tentu. Kalau bukan saudara-saudara, bukan tidak mungkin membunuh demi bertindak sebagai kepala istana. Pada saat ini, semua orang memandang Duan Lingtian dan Cheng Yan lagi, dan mereka semua menjadi sedikit aneh. Bahkan Wang Chun, pemuda yang telah berdiri dengan Duan Lingtian, memiliki pandangan tercengang saat ini. Periode Lingtian ini, bukankah itu benar-benar setengah jam terakhir diagenesis ditemukan menghabiskan 1/4 jam terakhir? Jika itu masalahnya, maka kali ini, Cheng Yan benar-benar mengambil batu dan memukul dirinya sendiri di kaki. Kuharap Cheng Yan tidak akan menargetkannya sebagai pembunuh untuk posisi penjabat kepala istana. Memikirkan hal ini, Wang Chun menghela nafas sejenak, dan pada saat yang sama melihat sosok ungu itu dengan sedikit khawatir. Menurutmu itu yang kutemukan? Faktanya, Cheng Yan sudah bisa menebak pikirannya ketika suara utusan negara itu jatuh, dan dia merasa dianiaya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, dia sedikit malu. Anda adalah kaisar dewa berikutnya, apa yang harus Anda lakukan ke sini? Orang-orang mengira saya yang meluangkan waktu. Saya Rock, apakah perlu melakukan ini? Nak, Cheng Yan menatap tatapan Duan Lingtian dengan tajam dan dingin. Mereka semua mengira kaulah yang aku temukan menghabiskan waktu. Adapun kebenarannya, kamu tahu lebih baik dari siapapun.
Tidak peduli mengapa kamu masuk. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Nyatanya, Duan Lingtian juga sedikit bingung sekarang. Dia berpikir bahwa dia akan mencengangkan dan mengejutkan ketika dia masuk sebagai kaisar dewa yang lebih rendah. Namun, dia tidak menyangka bahwa di mata semua orang, dia ternyata adalah alat yang ditemukan Diagene untuk dikonsumsi terakhir kali. Selain itu, utusan Tuan Negeri dari Kerajaan Dewa Zhengming mengubah aturan untuk sementara, memungkinkan dia menjadi sama dengan Diegan. Orang akan mati. Jika mereka tidak memutuskan untuk hidup atau mati, dia dan Cheng Yan akan kehilangan kesempatan untuk menjadi penjabat penguasa istana. Namun, bahkan menghadapi niat membunuh Cheng Rok, dia masih terlihat acuh tak acuh dan tak kenal takut. Dia bertekad untuk memenangkan posisi penjabat istana penguasa istana Tianling. Adapun diagenesisnya, meski kekuatannya bagus, tetap saja tidak cukup membuatnya cemburu. Karena aku merasa akan mati, mari kita lakukan. Duan Lingtian menatap batu diagenesis dan berbicara dengan acuh tak acuh, tidak ada emosi dalam nadanya, membuat orang tidak dapat mendengar amarahnya, dan wajahnya tenang seperti sebelumnya, seolah tidak ada suka atau duka. Batuan diagenesis mendengus dingin, kekuatan ilahi mekar di tubuhnya, hukum makna yang mendalam bergabung, dan kekerasan tak tertandingi. Pada saat yang sama, seluruh orang melangkah maju tiba-tiba. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan, seolah-olah menginjak-injak kehampaan, karena kamu ingin sekali mati, maka aku akan selesaikan dirimu. Petik 2. Detik berikutnya, diagenesis bergerak. Ketika dia bergerak, batu itu menghancurkan langit, menyebabkan penonton merasa kagum, Master Cheng Yan, ini akan menjadi pembunuh. Sejauh menyangkut situasi saat ini, pemuda berpakaian ungu ini tampaknya tidak membuang-buang waktu untuk Master Cheng Yan. Menurutku tidak seperti itu. Jika Master Diebo yang mencarinya untuk menghabiskan waktu, menghadapi niat membunuh dari Master Dairok, aku takut aku akan takut sejak lama, dan bahkan memohon kepada Master Dairok untuk belas kasihan. Namun, jika Master Cheng Yan tidak menemukannya memakan waktu, bagaimana dia bisa berani memasuki arena dan bersaing dengan Master Cheng Yan untuk posisi penjabat kepala istana? Kalau begitu aku tidak tahu. Tadi, kupikir itu karena dia salah teleportasi, tapi sejauh menyangkut situasi saat ini, dia sepertinya memasuki arena dengan sengaja, dan sejauh ini tidak ada yang perlu ditakuti. Jika itu adalah kaisar ilahi tingkat menengah yang tidak kenal takut, saya masih akan berpikir bahwa dia mungkin memiliki kekuatan kaisar ilahi atas, tetapi kaisar ilahi yang lebih rendah, saya tidak berani berpikir demikian. Pada saat ini, tidak hanya penonton yang ngeri, bahkan utusan tuan negara dari ibu kota, sedikit mengernyit saat ini, saya salah menebak. Di mana keyakinan dan keyakinan kaisar ilahi yang lebih rendah ini? Ketika pembawa pesan tuan desa bingung, seluruh orang Cheng Yan telah menerobos udara dan mendekati Duan Lingtian, dan bahkan artefak itu tidak berguna. Dia meninju dengan tangannya, dan ledakan udara bergema di mana-mana, mengguncang bumi. Dan alasan mengapa dia tidak menggunakan artefak itu adalah karena, dalam pandangan Cheng Yan, jika dia harus bergantung pada artefak itu untuk menembak melawan kaisar ilahi yang lebih rendah, dia akan sangat malu. Kamu terlalu besar. Menghadapi diagenesis yang mengamuk, Duan Lingtian berdiri diam di tempat, tidak bergerak, tetapi dia menghela nafas. Jika kamu menggunakan senjata sihir, aku tidak akan membunuhmu dengan satu pukulan. Saat desahan jatuh, di depan Duan Lingtian, bagian depan hijau setinggi 3 kaki yang memancarkan cahaya warna-warni melintas, dan kemudian tersapu oleh badai luar angkasa yang siap untuk pergi. Memanggil, dengan pedang yang keluar, Void membuat suara yang sepertinya terkoyak, seolah-olah dia akan menembus langit, dengan aura yang mendominasi dan kekuatan yang kuat. Pedang, cara pengendalian, pada saat ini, Duan Lingtian juga terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Tentu yang bisa dilihat oleh mereka yang hadir adalah Kendo. Cara kontrol sulit dilihat kecuali Tuhan hadir. Mustahil, diagenesis itu menjerit dengan sangat mengejutkan dan luar biasa. Pada saat ini, serangannya telah dikalahkan oleh cahaya pedang warna-warni yang ganas, dan pedang warna-warni bersinar, seolah-olah membawa kekuatan besar, menembus tubuhnya terlebih dahulu sebelum dia ingin melancarkan serangan kedua. Jika itu hanya luka pedang biasa, satu pukulan ke tubuhnya tidak akan cukup untuk membunuhnya. Tapi sekarang, ketika pedang ini memasuki tubuhnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke tubuhnya. Di saat berikutnya, di bawah semua mata, ada lebih banyak titik cahaya berwarna-warni di tubuh Cheng Yan,
dan kemudian serangkaian lampu pedang berwarna-warni keluar dari tubuhnya. Dari atas ke bawah, itu padat dan menghancurkannya dalam sekejap mata, hanya menyisakan hujan darah yang jatuh dan cincin yang sepi. Saat ini, penonton sudah mati. Tidak ada suara. Baru setelah Duan Lingtian dengan mudah menyingkirkan Naji yang membentuk batu, orang-orang yang hadir kembali ke akal sehat mereka satu persatu, dan suara AC segera terdengar. Pada saat ini, bahkan jika dia berasal dari ibu kota, dia dapat dianggap sebagai pembawa pesan yang berpengetahuan luas dari penguasa negara, dan wajahnya terkejut dan luar biasa. Orang-orang di belakangnya berubah warna. Dia membunuh Cheng Yan. Kaisar ilahi yang lebih rendah dapat membunuh kaisar ilahi atas dalam satu serangan. Bahkan jika kaisar ilahi atas tidak menggunakan artefak itu, dia memiliki seluruh jiwa artefak kelas atas, ini cukup untuk mengguncang kerajaan Tuhan. Bahkan kaisar ilahi yang lebih rendah dan kuat di dalam kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan ini. Apa yang dia lakukan barusan adalah kendo. Hukum ruang yang dia pahami juga sangat menakutkan. Melihat kerajaan Tuhan, apalagi kaisar ilahi yang lebih rendah, bahkan kaisar ilahi tengah, bahkan kaisar ilahi atas, sulit untuk menemukan seseorang dengan pencapaiannya. Ya Tuhan, aku benar-benar menyaksikan kaisar ilahi yang lebih rendah dan membantai kaisar ilahi yang lebih tinggi. Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Jangan bicara tentang kerajaan Tuhan. Bahkan jika kamu melihat seluruh benua Tianan, sulit untuk menemukan kaisar ilahi yang lebih rendah yang kejam, kan? Setelah penonton kembali ke akal sehat mereka semua mengucapkan dengan takjub, dan kata-kata mereka penuh dengan keterkejutan, mereka menatap sosok ungu di kejauhan, seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas. Wang Chun berdiri di kejauhan, sangat tercengang. Sesaat yang lalu, dia berpikir bahwa pemuda yang datang bersamanya ini adalah kaisar dewa berikutnya yang ditemukan oleh Dairok dan membuang-buang waktu. Bahkan dikhawatirkan lawan akan terbunuh oleh Diagenesis. Tapi dalam sekejap mata, seseorang memang mati, tapi bukan dia yang mati, tapi Diagenesis. Kaisar Dewa Atas, dan itu bukan kaisar berpangkat tinggi biasa. Masih ada waktu, adakah yang bisa mencerahkanku? Duan Lingtian berdiri di kehampaan dengan kulit yang tenang, seolah-olah dia telah membunuh Diagenesis, tapi itu hanya pernyataan yang meremehkan dan hal yang tidak relevan. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, hati penonton tercengang. Iya, masih ada waktu. Orang di depannya memasuki arena dalam 1/4 jam terakhir dan membunuh Diagenesis, tetapi dalam sekejap mata, masih ada banyak waktu tersisa, cukup baginya untuk membunuh puluhan atau ratusan Diagenesis yang belum menggunakan artefak karena dukungan yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, itu berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, tidak ada yang menantang Duan Lingtian. Selama waktu ini, mata semua orang tertuju pada Duan Lingtian, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan luar biasa. Bahkan 3 kaisar tingkat tinggi yang sebelumnya telah dikalahkan oleh tangan Cheng Yan memandang Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan membunuh mereka. Mereka tidak percaya bahwa ada kaisar ilahi yang lebih rendah yang dapat membunuh kaisar ilahi yang lebih tinggi dengan mudah. Kaisar ilahi yang lebih rendah membantai kaisar ilahi atas. Di masa lalu, aku bahkan tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Setelah perang ini, pemuda itu akan terkenal dengan kerajaan dewa, dan bahkan seluruh benua Tianan. Ngomong-ngomong, adakah yang bisa mengenalnya dan tahu namanya? Saat ini, banyak orang yang menyadari bahwa mereka tidak mengetahui nama monster berjubah ungu di depan mereka. Segera, seseorang teringat bahwa penjahat berjubah ungu ini sedang berdiri bersama seorang pemuda, dan pemuda itu masih ada di sana, dia pasti tahu nama penjahat ini. Aku baru saja melihatnya, dia datang dengan penjahat ini. Wang Chun telah menjadi fokus perhatian banyak orang. Setelah sekelompok orang mengajukan pertanyaan dan memperoleh persetujuan Duan Lingtian, Wang Chun mengatakan nama Duan Lingtian. Duan Lingtian, untuk sementara, nama ini diingat oleh orang yang menanyakannya, dan pada saat yang sama diingat oleh semua orang yang hadir setelah disebarkan. Ini adalah eksistensi yang bisa membunuh Kaisar Dewa Atas. Bahkan jika Kaisar Dewa Atas tidak menggunakan artefak, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Melihat sejarah masa lalu Kerajaan Zhengming dan sejarah masa lalu benua Tianan, saya belum pernah mendengar seorang Kaisar Dewa yang lebih rendah yang dapat melakukan ini. Pemuda bernama Duan Lingtian,
ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Saya menyatakan, pada saat ini, kata-kata dari utusan penguasa negara juga menyebar ke telinga semua orang pada waktu yang tepat. Mulai hari ini, Duan Lingtian akan menjadi penjabat penguasa istana dari Istana Tianling. Bertindak Lord of Tianling Mansion, Duan Lingtian mendapatkan apa yang diinginkannya. Awalnya, utusan Tuan Negeri berencana untuk kembali ke ibu kota secara langsung setelah memilih penjabat penguasa Istana Tianling. 1 bulan kemudian, biarkan penjabat penguasa istana pergi ke ibu kota sendirian. Namun, setelah melihat basis budidaya Kaisar Dewa bawah Duan Lingtian dan pemenggalan kepala Kaisar Dewa atas, dia tidak terburu-buru untuk pergi, bersiap untuk berangkat ke ibu kota bersama lawan dalam sebulan. Karena dia tahu bahwa ini adalah orang dengan potensi luar biasa, dan dia pasti akan bersinar di dunia ini di masa depan. Jika dia menjadi kaisar ilahi tingkat tinggi, dia mungkin bisa membunuh dewa. Orang seperti itu hanya bisa mendapatkan keuntungan jika dikaitkan dengannya, tetapi tidak ada salahnya. Dan Duan Lingtian, dihadapkan dengan antusiasme utusan Tuan Negeri, juga senang bergaul dengannya. Sebagai utusan Tuan Negeri, pihak lain juga merupakan sosok dengan status tertentu di negara Dewa Zhengming. Dia harus tahu lebih banyak bahwa dia ingin tahu tetapi tidak tahu benda. Kalau enggak ngomong jauh-jauh, katakan saja yang takdir Kenyan, ada juga sengketa kerajaan Tuhan, mungkin bisa lebih banyak belajar dari mulut utusan negara ini. Saudara Lingtian, tunggu sebulan sampai Anda dan saya kembali ke ibu kota. Selama Anda bersedia, Tuan Desa pasti akan menunjuk Anda langsung sebagai Raja Istana Tianling. Dalam perjalanan kembali ke Tianling Mansion City, utusan Tuan Desa dan Duan Lingtian berjalan berdampingan, tidak sedikit karena mereka adalah Kaisar Dewa yang lebih rendah, mereka tidak meremehkan satu sama lain. Meskipun lawan membunuh Diagenesis sebelumnya, ada alasan mengapa Diagenesis tidak menggunakan artefak. Namun, sangat mudah untuk membunuh batu Diagenesis, yang menunjukkan kengerian kekuatannya. Bahkan jika Diagenesis menggunakan artefak, itu akan menunda paling banyak untuk beberapa waktu, dan pada akhirnya pasti tidak mungkin untuk melarikan diri. Menghadapi antusiasme utusan Tuan Negeri, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saudara Yunhe, saya tidak berniat menjadi penguasa istana Tianling. Saya bersaing untuk wakil Tuan istana ini, dan saya bertekad untuk berjuang untuk garis depan di Heavenly Mandate Kenyan dan Kerajaan Dewa.